Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan channel kami An Automobil. Pada video kali ini kita akan melakukan tune up gurah serta servis pada Nissan Almera dengan keluhan engine berbet pada kecepatan idle ataupun pada kecepatan tinggi. Seperti apa permasalahannya? Mari kita cari tahu teman-teman, sehingga kita tahu apa sih penyebabnya. Pertama, seperti pada video ini, kita lepas air ductnya, filter udara, serta corong untuk pemasukan udaranya. Dilanjutkan kedua, kita lepas throttle body teman-teman, yang nanti throttle body tersebut kita akan bersihkan dengan menggunakan kunci 8, extension pendek dan ratchet. Teman-teman bisa melepas dengan pelan-pelan. Mungkin banyak dari teman-teman yang menanyakan apa sih perbedaan antara tune up, gurah, dan servis. Seperti itu. Mungkin kalau pendapat saya pribadi sih, yang namanya tune up itu dari bahasa tekniknya mengembalikan performa mesin. Jadi yang tadinya tarikan lemah, loyo, berebet dan sebagainya, kita kembalikan ke performa awal. Jadi meliputi apa saja sih yang harus kita lakukan? Ya salah satunya termasuk gurah itu sendiri. Karena gurah itu menghilangkan kerak atau karbon yang ada di ruang mesin, sehingga bisa jika kerak dan karbon di dalam mesin itu hilang, sebisa mungkin ngelitik atau tarikannya pun juga lebih enteng kembali, seperti itu. Jika throttle sudah terlepas, kita lepas lagi, ini namanya apa ya, solenoid atau kanister. Selanjutnya kita lepas selang dari booster rem dan baut-baut yang lainnya serta soket yang lainnya. Kita lanjut melepas intake teman-teman. Lanjut pembahasan masalah tune up itu. Jadi terkadang kita juga susah membedakan apa sih yang namanya tune up, apa sih yang namanya gurah. Jadi tune up itu lebih luas teman-teman. Terkadang meliputi penggantian busi juga kalau emang semisal diperlukan, mengganti koil jika ada yang rusak, itu juga sebenarnya masuk dalam kategori tune up, karena dari penggantian tersebut bisa mengembalikan performa mesin kembali. Bisa juga membersihkan filter udara, filter AC, serta jika perlu membersihkan filter bensin atau filter pompa bensin yang ada di dalam tangki. Dan juga bila diperlukan bisa juga membersihkan atau menguras tangki, karena untuk saat-saat ini banyak dari beberapa unit yang masuk ke bengkel kami kondisi mesin berebet diakibatkan oleh air yang masuk ke dalam tangki bensin, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk tune up itu sendiri dia lebih kompleks atau lebih luas pengertiannya. Sedangkan untuk gurah itu sendiri dia hanya memasukkan cairan ke dalam ruang bakar. Jadi busi kita lepas terlebih dahulu serta koilnya, kita tuangkan cairannya ke dalam ruang bakar. Dari situ nanti kerak-kerak yang ada di dalam ruang bakar itu akan terangkat. Jadi seperti apa gurahnya itu ya, coba dilihat video ini sampai selesai ya teman-teman. Ini intake kita udah lepas. Di sini adalah lubang saluran masuk udara ke ruang mesin atau intake. Intake itu ya saluran udara masuk. Jadi pas saat proses piston dari posisi atas turun ke bawah, katup intake-nya terbuka, maka akan terjadi langkah isap. Nah, lewatnya lewat dari lubang ini teman-teman.
Selanjutnya kita lepas kondisi koil satu persatu. Sekalian nanti kita lihat apakah ada kerusakan di koilnya ataukah di businya. Ini kita lepas cover injektor teman-teman dengan menggunakan kunci 10. Jadi terlihat pada video seperti ini. Nanti kita bisa lihat satu persatu apa aja yang kita bersihkan, seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman bisa dilihat pada video ini. Lanjut masalah pembahasan tune up tadi teman-teman. Kira-kira berapa lama sih kita memerlukan waktu untuk tune up kembali? Sebenarnya kalau bagi kita untuk servis sendiri itu rata-rata tiap 10.000 km. Cuman terkadang balik lagi ke kondisi mesin. Kalau emang dirasa tarikannya masih enteng dan tidak ada ngelitik, untuk kurah itu sendiri bisa next service. Jadi bisa dilakukan servis ringan saja dengan membersihkan filter udara, throttle. Nah, kita reset juga penggantian oli dan filter oli seperti itu. Penggantian filter oli dan oli mesin itu sendiri juga termasuk dari bagian tune up teman-teman sebenarnya, karena dengan penggantian oli dan filter oli itu bisa meningkatkan performa mesin. Untuk penggantian oli biasanya kurang lebih di 5.000 km atau 6 bulan. Jadi emang beberapa oli ada yang bisa nyampe 10.000. Namun untuk kita sendiri agar mesinnya awet jangka panjang, kita rekomendasikan sih 5.000 saja. Cuma untuk penggantian oli ya kita balik ke teman masing-masing. Tadi kita udah masukkan cairan karbon cleaner teman-teman. Jadi setelah kita masukkan cairan karbon cleaner, kita sambil bersih-bersih dan kita tunggu 10 menit baru kita vakum seperti pada video ini. Jadi teman-teman kalau memang tidak ada alat vakum seperti ini, dulu kita bisa pakai proses manual, yaitu di atasnya kita kasih kain, kita kasih kardus, nah kita starter manual. Cuman dulu pernah sesekali kejadian saat kondisi mesin panas, kita masukin karbon clean seperti itu, kemudian kita starter, di atasnya kita kasih kain, pernah kejadian sampai asap keluar, jadi hampir terbakar. Cuma itu 1:100 kasus, dan tergantung juga kondisi mesin serta kondisi karbon atau cairan yang dipakai seperti ini teman-teman. Cuma kita sharing aja, dulu pernah kejadian seperti itu sampai ngasep. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi sambil dibersihkan, kalau perlu menggunakan senter bisa digunakan agar bisa melihat bagian dalam kondisi dari mesin, apakah cairan masih ada, karbonnya sudah kotor, karbonnya sudah bersih, atau dilihat kanan kiri masih ada warna hitam dari karbon tersebut. Jadi kita bisa menggunakan senter untuk memastikannya saja teman-teman. Seperti ini. Jadi kita perlahan membersihkannya. Dan ini di bagian piston, jadi warna silver di dalam itu adalah pistonnya. Tadinya warna hitam, kita udah bersihkan sehingga warnanya sudah silver atau bersih. Jadi kalau emang udah bersih seperti itu, ya kita udah bisa pasang busi dan koil. Ini koil kita coba bongkar satu-satu teman-teman. Ternyata koil di nomor 2 kondisi resistornya seperti ini, seperti udah karatan. Biasanya hal ini terjadi akibat uap air masuk ataupun air masuk ke dalam sehingga menyebabkan resistor koil tersebut karatan. Untuk bagian dalam koil masih bersih sehingga kita cukup perlu ganti resistornya saja, dan kondisi pirnya juga masih bersih. Nah ini resistor koilnya kita cukup ganti yang baru saja sehingga lebih meminim bajak. Yang kedua, ini koilnya sudah lim-liman teman-teman, jadi kita nggak berani bongkar, takutnya memang kondisinya udah rusak.
Cuma kita coba taruh di nomor 4, kalau semisal masih getar ya kita tinggal ganti aja. Dan ini kita udah ganti resistor, kita pasang kembali ke bodi koilnya, ke kaki koil kalau kita sebut, atau ke selongsong koil. Businya juga tadi sempat kita cek, ternyata businya KW, sehingga untuk customer yang punya mobil dia udah membawa busi sendiri, jadi tinggal kita pasang satu-satu pada masing-masing silinder. Jadi untuk mobil Nissan itu sendiri rata-rata satu silinder, satu busi, dan satu koil. Beda dengan mobil yang dulu, rata-rata mobil dulu itu satu silinder, satu busi, namun satu koil dibagi 4 seperti itu. Jadi ada distributornya. Kalau untuk Livina atau mobil-mobil Nissan rata-rata satu silinder, satu busi, satu koil. Jadi koilnya ada 4 teman-teman. Selanjutnya kita pasang lagi untuk intake-nya. Jadi pemasangan seperti tadi kita bongkar. Jadi baut-baut 10 dan sebagainya kita pasang kembali seperti itu. Nah, bagi teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin yang saya jelaskan ini atau pendapat saya ini salah, bisa dibantu tambahkan di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kiranya pengen melakukan servis sendiri, karena kita tahu juga saat ini kondisinya lagi kondisi pandemi. Banyak dari teman-teman yang saat ini memang lagi kondisinya kurang dibandingkan kondisi yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Dan ini untuk throttle kita bersihkan secara manual saja teman-teman. Jadi kita semprot pakai engine conditioner, kita lap pakai kain sehingga kotorannya udah pada hilang. Jadi kita nggak berani terlalu neken atau pakai amplas atau pakai yang lainnya, dikhawatirkan nanti bodinya ke gerus atau ke baret. Jadi cukup dibersihkan secara manual aja. Dan ini kita proses pemasangan throttle teman-teman dengan menggunakan kunci 8. Jadi bautnya ada 4, kepala bautnya kepala 8. Nah, jadi seperti ini. Untuk momen pengencangan hanya 10 Newton. Jadi kalau dikira-kira asalkan nggak lepas aja teman-teman, jangan terlalu kenceng, takutnya bautnya selek atau pas nanti mau dibongkar lagi susah dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini teman-teman agar lebih berhati-hati dalam melepas atau memasang baik bagian baut intake atau baut pada throttle body ataupun memasang busi, jangan terlalu kencang karena banyak kasus apalagi busi KW kecenderungan pada patah di dalam seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita pasang air duct, selang-selang dan lain-lain. Ini adalah soket MUF sensor. Nah, jika semuanya sudah terpasang, pastikan kembali tidak ada selang-selang yang masih belum terpasang. Nah, ini seperti ini. Kita pasang lagi selangnya. Oke teman-teman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Nai 103 atas partisipasinya. Untuk riset dan hapus DTC kami lampirkan di link deskripsi, jadi teman-teman bisa melihatnya. Cukup sekian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada masukan, pertanyaan, dan sebagainya, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.